Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melaksanakan praktik coaching hari ini untuk melakukan supervisi akademik bersama saya Alwin Carnegie yang akan berperan sebagai observer. Kemudian ada Ibu Romiana yang akan berperan sebagai coach, dan yang selanjutnya ada Bapak Haris Harsyadi yang akan berperan sebagai coach. Ya. Bapak Ibu guru hebat selamat menyaksikan kegiatan coaching supervisi akademik antara Ibu Romiana beserta Bapak Haris Harsyadi. Berikut sinopsisnya. Bapak Haris Harsyadi selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pangkalan Lambang bercerita jika salah satu muridnya merasa minder dalam kegiatan belajar bahasa Inggris yang beliau ajarkan di kelas. Pak Haris Harsyadi ingin murid tersebut ikut bergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club yang beliau pimpin, dengan harapan agar anak tersebut bisa meminimalisir rasa minder dan ketidakpahaman atas materi yang beliau ajarkan, sehingga siswa tersebut tidak hanya dapat belajar bahasa Inggris di kelas, tetapi juga ikut kegiatan ekskul English Club di luar jam sekolah. Jadi, beliau meminta bantuan coaching Ibu Romiana dengan harapan dapat membantu beliau dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Baik, sebelum kegiatan proses coaching ini kita akan mulai, saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Romiana. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Santai saja ya, Bu. Gimana kabarnya Pak Alwin? Alhamdulillah, baik Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya Pak, sama-sama. Baik, Bu. Bu, pada pelaksanaan coaching yang akan Ibu jalani nanti, apa Ya, sih Pak? Bu persiapan yang sudah Ibu miliki saat ini, Bu? Oke, terima kasih Pak Alwin. Jadi untuk persiapan kegiatan coaching ini tentunya saya akan menggunakan alur cerita ya Pak ya. Serta saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching tersebut. Baiklah Ibu Romiana, namun Ibu jangan lupa ya, agar Ibu menggunakan 3 kompetensi inti dalam pelaksanaan coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Seperti present, kehadiran yang penuh, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu Ibu harus lakukan ya. Iya, baik Pak. Alhamdulillah sudah saya persiapkan Pak ini. Nah, terima kasih Bu. Baik, kepada Ibu Romiana dan Bapak Haris Harsyadi, saya rasa sudah cukup dan saya persilakan. Assalamualaikum Bu Rom. Waalaikumsalam Pak Haris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oh ya Pak, hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya Pak ya. Apa Pak Haris tidak apa-apa? Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Dengan senang hati Bu. Saya senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya ini Bu. Iya, makanya itu Pak Haris, akhir-akhir ini saya lihat Bapak terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Iya Bu Rom. Saya ini memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia membantu saya ini Bu. Iya Pak, jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Haris? Gini Bu Rom, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, terus apa lagi Pak Haris? Iya, saya juga masih bingung nih Bu. Saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, tapi kayaknya tidak optimal Bu. Saya ingin tahu penyebabnya kira-kira apa ya Bu ya? Oke, coba ceritakan Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa Bu kalau murid saya itu minder dan tidak nyaman pada pelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan. Nah, mengapa itu Pak Haris?
Apa yang kira-kira membuat murid Pak Haris tersebut merasa tidak nyaman, Pak? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan murid saya tersebut kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman, Bu, dalam belajar itu, Bu. Oke, kurang fokus dan tidak nyaman dalam belajar. Iya, Bu Rom. Coba Pak Haris ceritakan lebih lagi perasaan yang Pak Haris alami sekarang. Kenapa Pak Haris berpikirnya seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau anak di dalam kelas, anak tersebut, Bu, kayak kurang apa ya, kurang fokus dan nampak tidak nyaman itu, Bu, dan malah nampak minder. Saya selalu menekankan anak itu untuk ikut atau bergabung English Club yang saya laksanakan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai. Karena saya merasa, Bu, anak itu dengan bergabung English Club sangat penting untuk memahami atau pemahaman dalam keterampilan bahasa Inggrisnya. Tetapi, Bu, siswa ini tidak bisa ikut sehingga apa ya, minder dan lambat dalam memahami materi. Oke, lalu bagaimana menurut Pak Haris? Eh, saya itu, Bu, berkeyakinan bahwa kalau anak itu ikut English Club itu merupakan hal yang sangat penting sekali itu, Bu. Terus gimana selanjutnya Pak Haris itu? Iya, Bu. Jadi masalahnya itu anak ini tidak bisa menghandle waktu, Bu. Karena anak ini juga punya kegiatan lain, yaitu latihan badminton itu, Bu. Oke, jadi menurut Pak Haris pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya Pak ya? Jadi menurut saya, Bu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar anak tersebut bisa ikut ekskul serta bisa memperbaiki pembelajaran bahasa Inggrisnya itu aja, Bu. Oke, kalau seperti itu apa yang menjadi hambatan Pak Haris dalam menyelesaikan hal tersebut Pak? Kebetulan sekali kegiatan eskul yang saya ajarkan itu atau yang saya laksanakan itu, Bu, dilaksanakan di sore hari, Bu, setelah pulang dari sekolah. Sedangkan waktu sore, murid saya ini harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tuanya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu, Bu. Karena mereka berpikir juga bahwa bulu tangkis itu juga penting. Oke, lalu bagaimana pendapat Pak Haris? Apakah prioritas utamanya dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis Pak? Tentu saja, Bu, kedua-duanya sangat penting, Bu. Tapi masalahnya siswa ini belum bisa membagi waktu di saat jam berbenturan seperti ini, Bu. Oh, jadi berbenturan waktu. Kalau seperti itu, bagaimana Pak Haris mengatasi masalah tersebut Pak? Iya, Bu. Jadi saya, Bu, akan tanyakan kepada murid tersebut serta mencoba membicarakan dengan orang tuanya, Bu. Nah, artinya saya akan mencoba untuk melakukan home visit, Bu, ke rumah murid tersebut atau orang tuanya. Kalau bisa saya bisa membagikan link video atau catatan materi sehingga anak tersebut belajar secara daring atau di rumah, Bu. Saya akan meminta buatkan jadwal eskul di hari yang tidak bertabrakan dengan kegiatan latihan bulu tangkisnya itu, Bu. Baik Pak. Apa Pak Haris yakin bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis tersebut? Eh, Kayaknya bisa, Bu. Kayaknya bisa. Saya bisa pakai aplikasi WhatsApp untuk anak tersebut belajar, Bu. Oke, itu bagus Pak ya. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Haris lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya Pak? Iya, Bu. Jadi saya akan segera menemui murid dan orang tuanya itu atau melaksanakan home visit untuk membicarakan masalah tersebut dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti eskul ini, Bu, cara daring dan luring yang anak tersebut bisa ikuti seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu Pak Haris. Memang harus seperti itu Pak ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Kemudian situasi yang Pak Haris hadapi memang cukup sulit ya Pak. Iya, Bu. Karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Pak Haris mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah Pak Haris dengan murid dan orang tua tersebut, maka saya yakin murid dan orang tua tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk dipelajari secara daring dan membuat jadwal di hari lain yang tidak berbenturan jadwal Pak ya, dengan kegiatan latihan bulu tangkisnya. Malah mungkin anak tersebut bisa ikut kegiatan ekskul tersebut. Iya, Bu. Amin. Terima kasih atas bimbingannya, Bu ya.
Sekarang saya mulai mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Iya Pak Haris, sama-sama Pak. Pak Haris pasti bisa, semangat ya Pak ya. Ya, semangat Bu, semangat. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita telah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Romiana beserta Pak Haris. Percakapan di dalam coaching ini sudah terarah dengan alur tirta yang mengikuti proses coaching. Sebagaimana alur tirta dalam percakapan tersebut, adanya tahapan awal di mana kedua di antara coach dan coachee ada menyepakati suatu tujuan yang berlangsung. Kemudian adanya identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta pada setiap sisinya. Kemudian selanjutnya adanya rencana yang berjalan dengan mengembangkan ide dan alternatif solusi yang dibuat, serta adanya tanggung jawab yang membuat komitmen dan hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Maka dengan demikian, mengikuti setiap prinsip coaching, terlihat ada kemitraan antara coach dan coachee, terlihat proses kreatifnya, konstruktifnya, terencana data, informasi berkesinambungan dengan memaksimalkan kompetensi baik sekali. Sebagai coach, Ibu Romiana sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Tampak kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dengan rasa. Mendengarkan sesama informasi disampaikan coach, memberikan apresiasi, adanya konfirmasi rangkuman sesuai dengan potongan-potongan informasi. Dengan percakapan tanpa adanya kata-kata kalimat yang menjudgment ya pada si coachee. Oke ya Bu. Dan selanjutnya kepada Bapak Haris sebagai coachee telah menemukan solusi dari permasalahannya dengan melakukan coaching ini dengan penuh kesadaran dan adanya nilai-nilai kebajikan. Dengan menjadi pendengar yang aktif, dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak dan menemukan gagasan belajar secara daring tanpa meninggalkan kegiatan yang menyenangkan dalam hobi berolahraga bulu tangkis. Dan di sini dapat kita lihat bahwa antara coach dan coachee sangat bervariatif dalam membuat suatu percakapan yang menarik. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan kegiatan hari ini dapat bertujuan kembali kepada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara yang membuat anak merasa aman, nyaman, dan bahagia, serta memperoleh merdeka belajar sebagai tanda kesuksesan kita selaku pendidik. Dari kegiatan tutor coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Alwin Carnegie, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Semangat ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.